Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Cerita Indo. Semoga yang berkunjung di channel ini diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah, amin. Kali ini Cerita Indo akan membahas tentang pendapat Pak Jokowi atas perang Rusia dan Ukraina yang sedang terjadi. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan video bermanfaat lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Seperti kita ketahui, dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan masih mengalami masa-masa pandemi, apalagi kabar tentang berlangsungnya peperangan Rusia dan Ukraina yang sedang memanas. Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, operasi militer Rusia ke Ukraina akhirnya menjadi kenyataan. Ledakan dilaporkan terjadi di Kiev, ibu kota Ukraina, Kamis waktu setempat tanggal 24 Februari tahun 2022. Keputusan Rusia untuk memulai perang sebelumnya telah mendapatkan berbagai kecaman dari sejumlah negara. Tak terkecuali dari pemerintah Indonesia sendiri. Melalui akun Twitter resminya @Jokowi, Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta rivalitas dan ketegangan di Ukraina agar dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi, kata Jokowi. Unggahan Jokowi tersebut dipublikasikan pada tanggal 21 Februari tahun 2022, sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan operasi militer ke Ukraina. Jokowi menilai, sudah saatnya dunia bersatu padu dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang dalam 2 tahun terakhir tak kunjung mereda. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan, kata Jokowi. 1 hari berselang, Jokowi kembali mengunggah ceritanya di akun Twitter resminya dalam menyikapi situasi di Ukraina. Jokowi mengaku memiliki pendapat yang sama dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres, bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan. Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda, tegasnya. Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden sendiri telah mengecam keras langkah Rusia melaksanakan operasi militer di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memilih perang yang akan membawa bencana hilangnya nyawa dan penderitaan manusia, kata Biden. Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini, jelasnya. Sekjen PBB Antonio Guterres juga telah mendesak Rusia untuk menghentikan perang dan membawa pasukannya kembali ke Moskow. Guterres memperingatkan bahwa tindakan militer ini bukan hanya dapat menghancurkan Ukraina, tetapi juga berdampak pada ekonomi global. Konflik ini harus dihentikan sekarang, tegasnya seraya menambahkan bahwa peristiwa tersebut bisa menjadi perang terburuk pada awal abad ini. Dilansir lagi dari tirto.id. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai aksi Rusia meningkatkan eskalasi konflik senjata dan membahayakan keselamatan masyarakat serta berdampak bagi keamanan kawasan. Indonesia mendesak agar negara-negara terkait menghormati aturan hukum yang berlaku. Mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara, kata Faiza dalam keterangan secara daring, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Indonesia menegaskan kembali agar semua pihak mengedepankan perundingan dan diplomasi untuk menghentikan konflik dan mengutamakan penyelesaian damai. Apalagi, Indonesia berhubungan baik dengan Rusia maupun Ukraina. Sementara ini, kata dia, Indonesia belum mengambil langkah spesifik baik pemberian sanksi ataupun sikap lain terhadap Rusia. Pemerintah akan melihat dinamika hubungan internasional akibat serangan Rusia ke Ukraina. Indonesia akan berupaya ikut membantu penyelesaian. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri juga akan mulai mengambil langkah-langkah kontingensi dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina yang semakin memanas. Pemerintah memprioritaskan agar keselamatan WNI menjadi poin utama. Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan, penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan.
Hal ini karena konsisten dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, kata Hikmahanto kepada reporter Tirto, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengambil kesimpulan yang tepat. Dan jangan pernah terprovokasi atas yang sudah terjadi. Oleh karena itu jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah miliknya semata. Lanjutkan perkembangan channel Cerita Indo di video selanjutnya. Sampai jumpa.